ini kita membahas tentang lembaga penerbitan yang di Universitas Nurjadid yang dikoordinatori dari LP3M. Nah, sekarang kita bersama Bapak Ismail Marzuki selaku Kepala Bidang Lembaga Penerbitan. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sebelum kita melangkah ke materi tentang lembaga penerbitan, alangkah baiknya jika jenengan bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Oh iya, baik. Perkenalkan, nama saya Ismail Marzuki dari Bondowoso. Di LP3M saya sebagai Kabid Penerbitan sejak tahun 2018. Dari Pak Ismail Marzuki, mungkin bisa dipanggil Bapak siapa, Pak? Bapak Ismail atau Bapak Marzuki? Bapak Ismail yang bukan Bapak Amar. Baik. Bapak Ismail, saya mau tanya tentang lembaga penerbitan tuh fungsinya apa dan lembaga penerbitannya tuh apa? Begini, lembaga penerbitan itu adalah lembaga yang menjadi wadah untuk mempublikasikan karya-karya sivitas akademika UNUJA, khususnya di lingkungan Nurjadid. Tapi bukan berarti kemudian menutup akses terhadap naskah-naskah yang datang dari luar, gitu. Karena ada beberapa naskah yang masuk ke email Pustaka Nurja itu yang datang dari luar daerah dan sudah kami publikasikan. Karena kita sudah tahu nih teman-teman tentang lembaga penerbitan tuh seperti itu, dan untuk asal usul lembaga penerbitan tuh bagaimana ya, Pak? Karena asal usulnya di Nurjadid itu kan tugas akhir mahasiswa itu kan meliputi 3 hal. Yang pertama itu ada skripsi, itu tugas yang kalau bisa dikatakan adalah tugas akhir yang sifatnya konvensional. Kemudian ada juga berupa artikel jurnal ilmiah. Kemudian ada juga publikasi dalam bentuk buku. Nah, lembaga penerbitan itu di samping mengurusi tentang penerbitan publikasi di aspek buku, juga artikel jurnal. Jadi di LP3M itu ada 3 artikel jurnal yang siap menampung beberapa artikel dari sivitas akademika UNUJA maupun dari luar UNUJA. Yang pertama itu adalah Aturos, jurnal studi keislaman. Yang kedua itu trilogi, jurnal trilogi. Kemudian yang ketiga itu adalah jurnal Guyub. Itu 3 artikel yang dikelola oleh lembaga penerbitan di LP3M. Kemudian kenapa kita juga bergerak di bidang buku? Karena tugas akhir mahasiswa itu ada buku itu. Nah, maka kemudian adanya lembaga penerbitan itu juga sangat membantu terhadap proses penerbitan, mulai dari awal hingga naskah itu terbit atau terpublis dalam bentuk buku itu. Begitu. Tapi dari jurnal ya, yang jadi sebuah bahan untuk membuat buku. Bukan jurnal kemudian dibuat buku, bukan. Tapi ada, jadi lembaga penerbitan itu kalau dibuat skema itu ada 2 hal yang dikelola. Yang pertama itu adalah jurnal ilmiah, kemudian yang kedua itu adalah penerbitan buku. Nah, untuk jurnal itu ada 3 jurnal yang dikelola. Yang pertama itu adalah jurnal Aturos tentang studi keislaman, yang kedua itu tentang jurnal filologi tentang humaniora, kesehatan dan teknologi. Kemudian yang ketiga itu adalah jurnal Guyub. Itu skupnya atau fokus dan skupnya itu berkaitan dengan pengabdian yang dilakukan oleh para pengabdi ya. Nah, yang dikelola yang nomor 2 itu adalah buku. Nah,
Sementara ini kan kemudian kalau ada mahasiswa misalnya diberi tugas akhir untuk menulis tentang tugas akhir buku, dia milih buku. Nah, maka kemudian kalau tidak ada lembaga penerbitan di bidang buku ini, mahasiswa kemudian akan kewalahan mau mencari penerbit di mana, menghubungi siapa, berapa biayanya. Kan ini masih sangat menyulitkan mahasiswa. Makanya kemudian hadirnya Pustaka Nurja itu salah satunya itu untuk mewadahi karya-karya mahasiswa yang berupa buku itu agar dapat dipublikasikan dengan dengan mudah gitu. Cukup dengan datang ke LP3M kemudian menyerahkan naskahnya ke Pustaka Nurja, nanti akan diproses penerbitannya sampai publis gitu. Masuk dengan koreksi juga di LP3M Ya, karena ada editornya kan, jadi nanti editor yang akan kemudian membaca teks itu, kira-kira kesalahannya di mana dan seterusnya. Baik, mungkin untuk karya-karya apa saja Pak yang disediakan di lembaga penerbitan, dan persyaratan apa saja yang hasil karya yang dapat diterima oleh aspek lembaga penerbitan tersebut? Untuk karya-karya yang dapat dipublikasikan atau dapat diterbitkan di penerbit Pustaka Nurja itu meliputi karya fiksi dan non fiksi. Jadi novel pun bisa masuk gitu kan. Kemudian buku-buku yang mengangkat tema-tema tentang perkuliahan seperti buku ajar itu juga masuk. Buku referensi juga boleh gitu kan. Termasuk tidak menutup kemungkinan juga buku-buku bahasa Inggris, ataupun misalkan ada mahasiswa yang menulis kitab mau dipublikasikan atau mau diterbitkan di Pustaka Nurja juga tidak masalah. Kemudian yang kedua untuk persyaratannya. Persyaratannya itu cukup mudah sebenarnya. Yang pertama itu yang diserahkan, yang pertama ya tentu harus datang ke LP3M ya, agar mendapatkan penjelasan yang yang utuh gitu. Yang pertama itu adalah yang diserahkan judul bukunya, bukan judul laporan penelitian. Misalnya judul skripsi, judul tesis ataupun disertasi diserahkan ke Pustaka Nurja, bukan, tapi judul buku. Kemudian yang kedua itu adalah nama penulisnya. Nama penulisnya itu ya kalau ada gelar ya dilengkapi dengan gelarnya. Misalnya, kalaupun penulisnya misalnya tidak mau mencantumkan gelar, tidak masalah. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga itu adalah kata pengantar. Nah, kata pengantar itu jangan hanya berisi tentang ucapan terima kasih yang terlalu banyak. Misalnya, terima kasih kepada ini, jangan. Tapi juga seharusnya kata pengantar itu berbicara tentang sedikit hal tentang substansi daripada buku itu, atau value atau nilai utama yang ada dalam buku itu apa, samping ucapan terima kasih dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu adalah daftar isi lengkap dengan nomor halamannya dari masing-masing bab itu. Kemudian selanjutnya itu adalah isi naskah. Isi naskah itu meliputi bab 1 sampai kemudian daftar pustaka sampai akhir gitu. Kemudian mencantumkan juga biografi penulisnya. Kalau ada foto, sebaiknya disertakan foto dan kontak person atau email misalnya, nggak apa-apa. Nah, di dalam biografi itu berbicara tentang identitas penulisnya, kemudian karya-karya apa yang sudah pernah ditulis atau dipublikasikan, kemudian pendidikannya seperti apa, profesinya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah tentang sinopsis daripada buku itu. Jadi sinopsis itu menguraikan tentang keunggulan daripada buku ini apa. Keunggulan buku ini 1, apa, 2, apa, itu dalam bentuk deskripsi ya. Kemudian selain keunggulan daripada buku itu juga sebaiknya juga mencantumkan sasaran pembaca. Nah, buku ini
ini sebaiknya dibaca oleh siapa atau diperuntukkan untuk siapa, apakah untuk anak-anak, apakah untuk anak usia dini, apakah untuk anak remaja dan seterusnya, apakah untuk seluruh lapisan masyarakat dan seterusnya. Jadi itu syarat-syaratnya. Jadi mungkin teman-teman ada yang berbakat untuk menulis karya-karyanya bisa langsung ke LP3M dan memenuhi syarat-syarat yang Bapak Ismail Marzuki jelaskan barusan. Untuk seberapa banyak hasil karya mahasiswa yang dipublikasikan di lembaga penerbitan itu sudah berapa banyak, Pak? Kalau di total lebih dari kurang lebih 160-an lah ya. Sudah cukup Tapi banyak. secara spesifik begini, di awal-awal Pustaka Nurja itu baru ada 2 naskah yang masuk. Itu di tahun 2017. Kemudian di tahun berikutnya 2018 itu naik lagi, ada sekitar 29 naskah. Kemudian di 2019 ini yang paling banyak, itu ada sekitar 75 naskah buku yang masuk ke LP3M dan sudah diterbitkan. Kemudian selanjutnya di tahun 2020 itu ada sekitar 52 naskah. Kemudian di tahun 2021 tahun ini itu ada sekitar 4 naskah yang masuk. Sudah masuk. Ya. Dan ada sebagian yang masih proses penerbitan. Kemudian sebagian yang lain sudah terbit. Dan kemungkinan beberapa bulan ke depan ini juga akan semakin bertambah publikasi yang akan masuk ke Pustaka Nurja. Apakah ada target tersendiri, Pak, dalam penerbitan untuk setiap tahunnya, Pak? Target untuk buku itu sebenarnya tidak ada target khusus, tapi minimal setidaknya ada kenaikan ya, ada kenaikan jumlah naskah yang masuk ke Pustaka Nurja. Misalkan, tapi paling tidak ini minimal ada setiap tahun itu ada sekitar 40 naskah yang masuk ke Pustaka Nurja. Dan itu dari berbagai kalangan, bisa dari lingkungan Nurul Jadid, bisa dari kampus yang lain, karena di beberapa penulis itu juga yang masuk ke Pustaka Nurja itu dari berbagai perguruan tinggi, bahkan dari perguruan tinggi negeri di timur juga ada di sini, kemudian di Riau juga ada, di Sumatera itu juga ada. Jadi bukan hanya Unuja saja ya, Pak, ya. Untuk progres peran lembaga penerbitan ini sudah sejauh mana, Pak, terhadap peluang mahasiswa dalam berkarya ini? Jadi dalam setiap tahun itu kita membantu mahasiswa dalam proses penerbitan buku, terutama dalam bentuk untuk beberapa tahun yang lalu itu kita menerbitkan buku dalam bentuk hardbook ya, buku yang sebagaimana kita pegang kemudian kita baca seperti itu. Nah, ke depan ini lembaga penerbitan juga menyediakan bagi siapa saja, ya, semua penulis tentunya, baik di lingkungan Universitas Nurul Jadid atau di pesantren maupun di luar Unija, untuk mempublikasikan naskahnya itu dalam bentuk e-book. Jadi, dan ketentuan ataupun syaratnya juga sudah ada di dalam surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh LP3M, dan itu bisa diakses oleh semua pihak di website lp3m.unuja.ac.id. Baik, terima kasih. Untuk harapan ke depannya, Pak, untuk lembaga penerbitan sendiri itu apa? Harapannya makin banyak penulis-penulis yang produktif, yang yang mau bekerja sama dalam mempublikasikan karyanya di penerbit Pustaka Nurja, baik itu dari mahasiswa maupun dari dosen Universitas Nurul Jadid sendiri maupun dari luar Unija.
Baik Pak, terima kasih untuk hari ini karena sudah menyempatkan waktu yang sesibuk ini untuk mengikuti podcast di hari ini. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan juga kalian bisa tahu tentang lembaga penerbitan yang sudah ada di Universitas Nurjadid. Sekian podcast kali ini, jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.